sedang salat maghrib dan isya yang Allah rahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tusba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan taklim rutin kita, taklim bulanan. Buat Ustadz ini tidak terasa ya per bulan ke bulan itu, subhanallah. Kok memang benar yang dulu saya sampaikan, semakin begitu cepat rasa kehidupan ini. Karena memang sudah ada dalam sebuah hadisnya, nanti 1 tahun akan terasa 1 bulan, ya kan? 1 bulan akan terasa 1 pekan. 1 pekan akan terasa satu hari. Hidup kita nanti 1 hari seperti 1 jam. Belum selesai itu sampai di situ. Nanti hidup kita yang 1 jam itu persis saking cepatnya itu. Padahal masih 24 jam sehari semalam itu. Tapi rasa hidupnya semakin cepat. Kalau sudah 1 jam merasa seperti kita menunggu, gitu kan, pelepah kurma yang kering dibakar, nah itu indikasi pada semua umat Muhammad SAW agar betul-betul fokus menggunakan waktu kehidupan. Tidak bisa bermain-main lagi. Ikhwan fillah, di malam ini seperti biasa Ustaz akan mencoba bersama-sama mengkaji tafsir surat terakhir di Al-Kahfi, Pak Min. Yang ujungnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Makna bebasnya adalah, maka jikalau kalian ingin berjumpa dengan Allah, dan ketika berjumpanya itu dalam keadaan senang, dalam keadaan nyaman, gitu, dalam keadaan damai, gitu, sentosa dan macam-macam, maka syaratnya itu tadi, amal soleh. Falyamal amalan soleh. Nah, di sisi amal-amal soleh itu tentu ada yang lebih utama, yaitu kewajiban pokok dalam ibadah, terutama sholat dan rangkaian ibadah lain. Jangan sampai saat melakukan ibadah yang Allah telah wajibkan itu bercampur aduk dengan perkara kesyirikan. Jangan bercampur aduk dengan perkara-perkara yang dapat membatalkan, menggugurkan daripada ibadah yang kita kerjakan. Ini mengandung makna bahwa umat Muhammad SAW itu dalam ibadahnya masih banyak yang bercampur aduk. Itu. Utamanya di hulunya, percampur adukan ibadah di sisi kehidupan manusia itu
di hulunya, di pangkalnya itu adalah kesyirikan. Ini biang keladinya, kesyirikan. Ya kalau syirik kita sudah tahu makna bahwa syirik itu adalah ketika kita menyembah Allah, di saat yang sama menyembah pula selain Allah. Itu syirik. Dan kelompok-kelompok seperti ini kalau kita jujur mengadakan semacam sensus. Kalau sensus nanti akan melahirkan konsensus kan gitu. Itu disepakati hasil konsensusnya itu. Kesepakatannya bahwa bisa dilihat nanti database masyarakat yang terlibat langsung dengan kesyirikan secara nasional sekian persen. Yang beramal solehnya sekian persen. Kemudian yang langsung terjun pada dunia perdukunan, paranormal. Kemarin meninggal 1 ya. Tapi sudah bertobat katanya. Yang rumahnya kayak goa di situ tuh. Ya, tetapi katanya sudah bertobat gitu. Semoga. Karena soal dosa apapun yang dilakukan oleh hamba Allah saat sebelum meninggalnya itu ditinggalkan, ya kan? Dan tidak lagi melakukan dosa-dosa besar yang menggugurkan keislamannya, itu Allah Maha penerima taubat. Jadi kita husnuzon pada yang telah meninggal kemarin itu, karena tim saya juga sudah masuk ke rumah beliau di Lubang Buaya. Tim saya itu termasuk guru-guru di Al-Fatah, dari UAR, kemudian dari AWG, dari unsur Mercy, itu pernah hadir ke rumah beliau. Yang selanjutnya itu akan silaturahim untuk yang kesekian kalinya ke kediaman Bapak Limbad. Yang kalau di televisi itu susah banget untuk bicara. Padahal di rumahnya nyerocos, Pak. Nyerocos. Itu trik-trik saja sebetulnya. Dia juga ketawa kalau sudah masuk rumahnya. Ketawa sebetulnya dia. Masyarakat dibohongi. Nah, kita sedang garap melalui Arimatea. Arimatea ini lembaga perkumpulan daripada Mu'allaf Center. Gitu. Ini namanya Arimatea. Yang di dalamnya sudah ada ex-rocker, ex-musik, ex-pemusik yang orang Bali itu. Putu Dewa ya? Apa Dewa Putu? Dia alhamdulillah di mana-mana wilayah yang dulu pernah dia sebarkan keburukan, dia ikut terlibat untuk memperbaikinya. Dia pergi ke Sulawesi, dia pergi ke Kalimantan, dia pergi kemana-mana tempat untuk perbaikan dakwah. Gitu. Nah ini ikhwan. Jadi barang siapa yang ada minat, ini masalahnya masih di dunia nih. Ada minat. Karena di sisi minat ini ada yang tidak berminat. Barang siapa yang ada minat bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia, itulah damai, tentram, aman, sentosa, maka lakukan sesuatu berupa amal soleh. Dan tentunya jangan lupa kewajiban pokok ibadah, dan saat ibadah jangan bercampur aduk dengan kesyirikan. Maka Allah betapa zat yang sangat pencemburu. Innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah itu pencemburu berat. Soal cemburunya bagaimana? Enggak sama dengan cemburunya manusia. Ya kan?
saat kita berbagi kasih dengan perempuan lain setelah kita punya istri pertama. Allah subhanallah maha cemburu. Kapan Allah itu cemburu? Allah akan selalu cemburu pada kita saat kita ini an ya'tiyal abda ma harramallahu alaihi. Saat hamba Allah ini berupaya mendatangi, kalau mendatangi mungkin tempat, ya kan? Mungkin kunjungan ke orang, ya kan? Atau mendatangi itu ya bisa jadi juga makna yang sama dengan itu beragam ya. Itu mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Bisa berupa tempat pemujaan, bisa berupa tempat kesyirikan, tempat maksiat. Nah itu Allah Maha Pecemburu pada hambanya ketika hambanya berbagi ketaatan. Nah, ini ikhwan. Jadi kita tidak boleh tidak berpikir kepada ayat yang sederhana ini untuk apa? Untuk kita jadikan modal persiapan kita menuju negeri akhirat. Di beberapa pekan kemarin, Ustaz sudah memberikan arahan di sini untuk memiliki konsep, betul? Konsep kehidupan untuk melakukan katakanlah langkah-langkah yang tepat, yaitu untuk kita menggapai husnul khotimah. Itu jangan lupa materi, itu penting. Itu materi penting. Maka malam ini ikhwan, amal soleh yang dimaksudkan adalah amal soleh yang bersumberkan dari keikhlasan. Keikhlasan daripada hati pelakunya. Ternyata saat kita ikhlas itu, syaratnya cuma tadi itu. Hindarkan kesyirikan. Dan ini merupakan, ikhwan fillah, syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal itu pertama, ikhlas mengamalkannya. Yang kedua, ada panduan daripada qudwah hasanah kita. Siapa qudwah hasanah kita itu? Tidak ada lain terkecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu qudwah, uswah. Jadi manakala kita melakukan perbuatan apapun ibadah tanpa ada keikhlasan, di antara ikhlas itu adalah bersih dari kesyirikan ternyata. Ikhlas itu dikala ibadah itu bersih daripada bid'ah. Ikhlas itu saat ibadah bersih daripada khurafat. Gitu. Maka ini merupakan syarat. Ikhlas mengamalkannya, kemudian yang keduanya itu ada patokan suri tauladan, contoh dari baginda kita Muhammad SAW. Baru ibadah itu mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah amal-amal kita ini, Subhanallah, kemarin Ustaz menggambarkan kepada surat Al-Anbiya ayat 47 Pak Min. Boleh ini ayat yang terakhir surat Kahfi, sambungkan kepada Suratul Anbiya ayat 27, surat yang ke-21 kalau nggak salah. Ya. Yang mana ayat itu sudah Ustaz sering sampai ke sini, hanya tafsirnya yang mungkin belum. Tafsirnya itu subhanallah azim. Ayat itu menggambarkan pada kita kelak nanti di akhirat saat kita sudah bertemu dengan Allah sesuai dengan ayat yang dibahas malam ini, maka semua kita oleh Allah SWT akan diberi timbangan neraca kanan kiri, dan Allah akan menghadirkan pada kita, gitu kan, catatan amal kita sebanyak 99 lembar diletakkan di hadapan kita. Berapa Pak? Berapa Pak? 99 lembar. Satu lembarnya maddal basar. Satu lembarnya itu, kalau kertas di kita paling ukuran HPS berapa? 30 cm apa berapa? Ya. Nah ini ukurannya, bukan ukuran HPS
kertas HPS di dunia. Satu lembarnya itu jaraknya itu maddal basar. Sejauh mata memandang. Kalikan 99. Di situ terletak seluruh subhanallahiladzim. Saya memikirkan diri saya sendiri. Di situ terletak semua apa yang kita lakukan. Dari semenjak balik sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sijilan itu sijil, makna aslinya itu kaset rekaman. Itu sijil. Tis'atan wa tis'ina sijilat. 99 rekam jejak. Ya, boleh dimaknakan rekam jejak ya Pak Min. Atau kaset rekaman. Yang mana di situ ya sudah jelas semua yang kita lakukan ini. Ya besarnya, ya kecilnya, ya subhanallah azim. Dosa kepada Allahnya, dosa ke sesama manusianya, di situ adanya. Maka kata Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Wahai hambaku, kata Allah, apakah engkau memiliki udrun au hasanah? Udrun itu menggambarkan kepada keburukan. Hasanah menggambarkan kepada kebaikan. Apakah kamu punya keburukan atau kebaikan setelah kamu melihat di depan matamu dibentangkan oleh Allah itu 99 kertas catatan amalmu? Kata hamba saat itu, lah ya Rabbi, enggak ada kayaknya. Seingat saya enggak ada. Keburukan kebaikan tuh enggak ada kan. Karena kita di dunia sering ngelek gitu, ngeles gitu. Sering tidak konsisten gitu, pada amal-amal yang dilakukan. Tapi kata Allah, ada sesuatu yang menjadi milikmu yang kalau ditimbang itu loh. Dengan yang 99 catatan amalmu itu, kertas itu. Latosat atau lamalat ila kalimati at-tauhid. Ada amalan kamu. Maka amalannya itu di dalam hadis, hadirkan amalan itu kepada hambaku. Aku akan tunjukkan bahwa kamu masih memiliki sesuatu yang berharga. Tiba-tiba diberikan bitokoh. Bitokoh itu kartu pengenal. Makna bitokoh itu adalah kartu. Kartu ya untuk kita mungkin kartu pengenal masuk ke kantor apa itu. Dan di situ tertulis kalimat at-tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ketika ini ditimbang, Allahu Akbar. Ketika ditimbang kalimat ini diletakkan di neraca yang dihadirkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kertas catatan tadi yang berisi amal-amal kita yang 99 itu diletakkan di neraca yang sebelahnya, itu tadi kata Rasulullah SAW, latosat ila kalimati at-tauhid. Maka jomplangnya itu kemana? Kepada kalimat at-tauhid yang berisikan itu kartu namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah kalau gitu jomplangnya kemana sekarang? Nah, berarti yang buruk-buruk itu sudah kalah kan, naiknya ke atas kan? Tapi kalau yang buruk ke bawah, ya menang yang gitu kan? Ya kalah berarti yang buruknya. Ya. Tapi udah naik, berarti kalah nih ya, oleh kebaikan. Tapi kalau yang jomplangnya kebaikan, itu kalah kebaikan gitu loh. Akhirnya ikhwan, dengan kartu yang seperti ini, subhanallah azim, hamba Allah itu mendapatkan kemuliaan. Hamba Allah itu mendapatkan anugerah yang luar biasa.
Maka di dalam tafsirnya ikhwan, ketika semua amal itu akan dihadirkan pada kita, maka tadi patokan amal itu harus bersih. Harus ikhlas mengamalkannya. Bersih daripada noda-noda syirik, bid'ah dan khurafat. Ikhlas sepenuh hati, pengamalannya itu berdasarkan ketaatan murni dari hati sanubari kita. Itu ayat yang di surat Al-Anbiya 47. Hari ini ikhwan fillah yang dirahmati Allah, persiapan-persiapan kita hamba Allah SWT menuju kematian ini beragam. Hari ini yang seusia saya 60 tahun, ya kan? Akan berbeda persiapannya dengan saat kita memiliki keturunan 30 tahun atau 20 tahun. Mungkin seusia kita mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah itu karena detak jantung terlalu kuat ketika berpikir masalah kematian. Betul nggak Pak? Merasa nggak kalau malam-malam sendirian? Batin tertekan karena belum persiapan. Menerawang tentang adanya azab-azab Allah Subhanahu wa taala dengan berjenis-jenisnya. Dan kita menoleh ke belakang semua perbuatan yang telah kita lakukan. Yang membuat saat itu kita menjadi hamba Allah yang gelisah. Yang gundah gulana dengan perbuatan. Tetapi ikhwan, melalui uraian tadi, jangan pernah berputus asa dari kebaikan Allah SWT. Dari kalimat tauhid yang ditimbang tadi, itu milik kita. Hanya persoalan dijaga tidaknya memang kalimat itu selama di dunia, ya kembali juga pada kita. Nah sekarang, untuk persiapan kita ini, mungkin saking kerasnya detak jantung kita memikirkan persiapan ini. Dan soal kematian, ya Allah, saudara-saudara kita kemarin, ya kan? Tadi kemarin juga digoncang lagi ya. Dari Garut, ya kan? 6,4 lah. Iya kan? Itu kalau soal kematian seperti itu, Pak. Mendadak datangnya, enggak ngetuk pintu dulu. Maka persiapan seperti kita orang sudah 60 tahun, tolong bedakan dengan persiapan ketika usia kita 20 atau 30 tahun. Jangan malas persiapan itu. Enggak ada alasan buat kita yang sudah usia 60 tahun, 65 tahun itu untuk bermalas-malasan ibadah tuh enggak ada alasan. Pasangan suami istri harus siap membantu satu sama lain. Kalau yang satunya lalai, gitu kan? Yang satunya mengingatkan. Kalau istrinya mengingatkan, suaminya malah jangan marah diingatkan. Malah ditendangnya malah. Kamu mengganggu aja, udah usianya 65 tahun. Malah bersyukur punya istri yang suka membangunkan kita ibadah. Karena persiapannya harus ada perbedaan. Usia ini yang menjadikan masalah. Beda dengan ketika persiapan itu dilakukan oleh usia 25 tahun, 35 tahun. Harus ada bedanya. Tetapi ikhwan, yang menjadi masalah sekarang ini ternyata kadang-kadang manusia ini persis seperti ulama besar mengatakan, kalau tidak salah itu ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-mu'minuna ya'maluna bit-ta'ah fahuwa mushfiku wajalin kha'in
wal ajizuna ya'maluna bil ma'asi wa huwa amin. Orang yang beriman, ini patokan perbedaan dengan orang yang al-fajir. Orang yang beriman, yang kerjanya itu adalah berbuat baik saja. Kerjanya orang beriman itu hanya berbuat baik. Artinya, kalau salah enggak selamanya gitu. Itu orang beriman. Kembali pada kebaikan. Sehingga jadi baik lagi. Karena ada orang berzina tapi dia juga beriman. Namun ancamannya, tidaklah seseorang berzina, tidaklah seseorang maling, tidaklah seseorang membunuh terkecuali imannya lagi jatuh. Tidak selamanya orang beriman itu pada keterpurukan kehidupan. Dia kembali pada amal saleh. Nah, orang beriman itu, katakan imam yang betul-betul mukhlis. Orang yang beriman itu, ketika dia mengamalkan ketaatan, maka ketaatan yang diamalkannya itu tidak cukup buat dirinya. Tidak cukup. Apa buktinya ketaatan yang dilakukannya itu tidak cukup buat diri orang beriman? Karena saat melakukan ketaatan itu, orang beriman masih ada rasa takut kalau amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Itu bukti tidak cukup. Wahuwa mushfiku wajalin khain. Betapapun dia mengamalkan ketaatan, tapi dia merasa tidak cukup ketaatan itu. Mengapa? Karena khawatir ketika ketaatan itu dilakukan, tidak diterima oleh Allah SWT. Rasa takutnya menghantui dirinya. Tetapi orang yang di luar orang beriman, siapa mereka? Orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang al-fajir. Al-fajir itu gemar kepada kemaksiatan. Ketika mengamalkan perbuatan maksiat, hare-hare kata orang Sunda. Apa hare-hare? Tenang aja, ya kan? Hare-hare itu bukan hare-hare itu bukan bahasa India. Hare-hare bukan itu. Itu bahasa Sunda. Hare-hare, al-fajir, orang yang suka mengamalkan perbuatan dosa itu ketika mereka betul-betul terjerumus pada perbuatan dosa, hare-hare, santai aja dia. Dan merasa aman. Wahuwa amin. Saya akan minta pembuktian dari tuan-tuan. Kelompok yang kedua ini banyak nggak di dunia? Kalau kita melakukan riset, berapa persentase akan muncul kepada kelompok yang al-fajir, ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Orang yang bermaksiat, orang yang gemar dengan perlakuan buruk, pemaksiatan lalu melakukannya itu orang fajir, itu tenang aja udah aman. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah yang menjadi Rabb kalian itu selalu mengawasi. Nggak usah ada CCTV lah. Buat orang beriman tuh udah nggak ada CCTV. Cukup Allah yang akan mengawasi kita. Nah, hari ini kita didera masyarakat umat Muhammad ini kepada perbuatan-perbuatan yang serupa dengan hadis yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Nah, kita di kelompok yang mana kan itu? Maka kalau kita memilih kepada kelompok yang pertama, jelas kita sedang berjalan pada persiapan yang akan kita jelang kelak menjadi kemudahan saat kita bertemu dengan Allah SWT. Yaitu orang-orang yang beriman melakukan amal soleh, dia tidak cukup ketaatan amal solehnya. Karena khawatir amal solehnya berupa ketaatan itu tidak diterima oleh Allah SWT. Berbeda jauh dengan pelaku-pelaku kemaksiatan ketika mereka terjerumus dengan varian daripada dosa dan maksiat itu merasa aman daripada penglihatan Allah.
Maka kalau mereka selalu merasa aman, ya terus-terusan Pak. Betapapun sistem, katakan sebuah, bukan negara lah ya, lembaga saja. Itu sistemnya itu sudah ada, ya tetap saja korupsi di mana-mana, kolusi nepotisme di mana-mana, pengkhianatan di mana-mana, kedustaan di mana-mana kita menjumpai. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Kembali kepada masalah pokok di ayat surat Al-Kahfi tadi, bahwa Allah SWT menggambarkan kepada hamba-hambanya tentang kondisi pertemuan kelak di akhirat. Yang mana sebelum berjumpanya hamba-hamba Allah ini, dari manusia pertama, ingat ya bahwa sekarang ini beredar di YouTube bahwa manusia pertama itu bukan Nabi Adam. Tepis. Orang beriman harus meyakini bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Itu tepis itu. Itu dimunculkan oleh kalangan-kalangan liberal untuk mengganggu keimanan. Dari pertama manusia diciptakan sampai manusia terakhir akan bertemu dengan Allah SWT, semuanya diberlakukan sama informasinya. Fal ya'mal amalan sholih. Dan persoalan amal ini sekali lagi, jangan menunda-nunda waktu. Soal kehidupan di zaman kita sekarang ini sudah seperti yang saya sampaikan. Ya Allah, kok Jumat lagi. Kemarin baru khutbah di Rawamangun, kan? Kemarin khutbah lagi di Kemenko Perekonomian. Khutbah lagi di OJK. Rasa berputar cepat sekali. Ya kan? Dan Umar juga merasakan kan, 1 tahun sekarang itu ya Allah kayak 1 bulan gitu, persis banget. Saya kemarin menerawang, turun dari flyover Cilengsi itu, ngisi pom bensin. Saya ini kok semakin cepat sekali hidup nih. Tahun depan masih bisa ngisi bensin kan di sini. Saking merasa cepat ya waktu-waktu kehidupan. Ya sekarang aja udah tanggal 4 ini Pak Amin kemarin sudah mengingatkan lagi. Subhanallah kok. Muhajirin lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita beserta dengan kondisi alam ini, Allah selalu mengingatkan. Benar seperti hadis dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya wudi'at lil bala. Bahwa wudi'at itu dimajhulkan, kalau dalam bahasa Arab itu majhul. Dimajhulkan. Ya. Wudi'at diletakkan. Diletakkannya dunia itu di tempatnya lil bala. Ini Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dari Allah tentang kondisi dunia ini. Ad-dunya wudi'at lil bala. Maka sesungguhnya dunia itu diletakkan untuk berlakunya malapetaka. Untuk kita saksikan di dalamnya itu berbagai kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Itu bala. Nah kita sebagai orang beriman, sebagai hamba Allah yang selalu beramal soleh, bagaimana menyikapi dunia yang memang itu diletakkan oleh Allah SWT untuk kita menyaksikan di dalamnya berbagai kejadian yang tidak menyenangkan, alias al-bala tadi. Bala itu bala bencana, bala itu musibah, bala itu ujian. Maka Rasul mengatakan, fayam bagi lil akili, maka sudah selayaknya bagi orang-orang yang memiliki akal sehat
an yuwattina nafsahu 'ala sabr. An yuwatti'a nafsahu an yuwattina nafsahu 'ala sabr. Yuwattin itu meletakkan. Maka sudah menjadi kewajiban orang yang berakal sehat saat hidup di dunia. Yang dunia itu seperti tadi, ya kan? Dia harus bisa bersabar. Bagaimana kalau orang yang punya akal sehat tetapi juga tidak bersabar? Menunjukkan akalnya sedang terganggu. Betapapun mengaku masih berakal sehat. Bahkan menjadi ancaman dalam sebuah hadis qudsi. Man lam yasbir ala bala'i. Barang siapa yang tidak sabar atas musibah yang aku berikan. Man lam yardha biqada'i. Ini kalimat awalnya. Man lam yardha biqada'i. Barang siapa yang tidak ridho atas ketentuan-ketentuan aku, kata Allah SWT. Walam yasbir ala bala'i. Dan tidak sabar atas bala bencana yang aku timpakan pada mereka dalam kehidupan. Padahal ad-dunya wudiat lil bala. Padahal dunia diletakkan untuk terjadinya malapetaka dan bala bencana itu. Apa kata Rasulullah SAW? Melalui hadis qudsi ini. Hadis qudsi ini hampir sepadan dengan Al-Quran, Pak. Tetapi tidak dituliskan dalam Al-Quran. Fal yaltamis rabban siwai. Fal yaltamis rabban siwai, kata Allah SWT. Silahkan cari oleh kamu Tuhan selain aku. Silahkan cari di mana, ada enggak Rabb selain Allah. Bagi siapa? Bagi yang tidak pernah ridho terhadap ketentuan Allah. Miskin, sengsara, menderita. Kalau kita tidak menerima itu kenyataan, sama terancam. Disuruh mencari Tuhan selain Allah. Memang tidak mengenakan kan, menderita itu. Tapi itu bagi orang beriman sebuah pertaruhan. Dan kalau kita tidak sabar dalam menghadapi kondisi ini, subhanallahil-azim, maka kita termasuk ikhwan yang diancam oleh hadis Al-Qudsi tadi, mencari Tuhan selain Allah SWT. Mana ada? Oleh karenanya wajib kalimat mau tidak mau itu saya suka merubahnya, Pak Min. Bukan dalam hidup itu mau nggak mau. Kalau mau nggak mau, seakan terpaksa. Betul nggak? Wajib. Kalau sudah wajib itu mentok. Wajib bagi kita orang beriman untuk menggunakan akal sehat kita. Di saat kita akan berpulang pada Allah. Persiapan demi persiapan kita lakukan. Yang dulu Ustaz Umar menyampaikan bahwa dunia itu persis seperti orang yang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya kan, dalam bepergiannya itu merasa letih, capek, haus, dahaga dan lapar. Istirahat di bawah sepohon kayu yang rindang. Lalu setelah istirahat, dia bangkit meneruskan perjalanannya. Istirahat di bawah pohon tadi ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun, karena makna daripada pohon itu adalah dunia sendiri. Nah kita seperti itu. Kita akan kembali kepada Allah SWT. Soal waktu, di dalam surat Al-Baqarah sudah ditentukan waktunya. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Yang mana satu hari, nah ini ketentuannya. Yang mana satu hari nanti kalian akan dipaksa kembali kepada Allah SWT. Setiap diri tidak akan diberi balasan terkecuali hasil perbuatannya. Sedikit pun Allah tidak akan melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Allahu Akbar. Nah satu hari itu kapan, Pak? Cianjur kemarin hari apa? 14 hari kemarin ya? Ya kan? Hari Senin ya? Hari Senin itu saya sedang memperpanjang STNK di apa? Samsat Jakarta Timur, lantai 3. Hari Senin itu berapa jasad
yang meninggal dunia di dalam satu saat. Ya, itu ayat Allah. Ayatnya sudah ditentukan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah tadi. Ini surat Al-Baqarahnya ayat 280 sekian. Sebelum ayat yang paling panjang, ayat Mudayanah. Ayat yang mengisahkan tentang pinjam meminjam. Sudah ditentukan itu. Maka kalau sudah ditentukan, persis seperti Allah katakan, wataku. Hendaklah kalian khawatir, takut, persiapan gitu loh. Yang mana satu hari kalian dipaksa. Soal pemaksaan itu apakah melalui tsunami seperti di Aceh? Pemaksaan itu Allah lakukan apakah seperti goncangan yang terjadi di Sumatera Barat? Saya saksinya 1 bulan, di Aceh 1 bulan, di Padang 1 bulan. Infrastruktur habis sampai Labno itu di Aceh. Kalau di Padang itu sampai ke Sicincin, sampai ke Sungai Saria saya itu, sampai Bakaliling ambo. Apa orang Padang ini. Soal pemaksaan itu apakah seperti kemarin? Dipaksa kita kembali pada Allah. Maka demi pemaksaan itu masih ada waktu di antara kita. Lakukan perbekalan yang baik. Nanti malam pun ada barangkali yang dipaksa. Apakah saya? Apakah tuan-tuan? Semoga kita masih diberi kesempatan bertaubat. Kalau tidak nanti malam, ancaman itu akan berlaku di malam berikutnya. Betul? Dan terus. Maka berhati-hatilah kalau yang sudah usianya 50 tahun ke atas. Kalau dulu kita di umur 45 tahun, saya punya program dalam pengajian. Yuk kita punya program handphone. Apa Pak Min dulu kita punya program sini? Membangunkan sholat tahajud. Kita pernah melakukan itu kan? Di masjid ini. Jadi kawan-kawan membangunkan jam 4, jam setengah 4. Itu dulu kita lakukan. Sekarang hidupkan kembali amal soleh itu. Yang barangkali di belahan sana saudara kita tidak persiapan. Diingatkan oleh handphone. Jadikan ini sebagai wasilah untuk melakukan amal saleh. Maka demi satu masa ikhwan, yang ayatnya sudah jelas, kita akan dipaksa kembali pada Allah. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Subhanallah. Hari Sabtu, hari Ahad. Dan dari 7 hari ini ada yang paling indah diantaranya, yaitu malam Jumat atau hari Jumat. Yang meninggalnya hari Jumat itu subhanallah ada kemuliaan-kemuliaan tersendiri. Bukan mananya di hari lain tidak ada kemuliaan. Semua ada kelebihan-kelebihannya. Maka demi satu masa yang akan kita jelang ini, mari sama-sama ikhwan fillah, kita tekankan kembali ayat yang kita bahas ini. Dalam surat Al-Kahfi yang terakhir, ya kan? Awalnya bagaimana Pak Min ayat itu? Ayat itu awalnya bagaimana? Ya, silahkan dibuka dulu. Karena itu cuplikan di pertengahannya kan. Sudah ada yang dapat ayatnya? Ya. Ya. Ana? Iya. Iya. Wal yaumil akhir liqa rabbih falyamal amalan salih. Nah, kul innama ana basyarun mislukum yuha annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hindarkan jauh-jauh ikhwan kesyirikan. Hindarkan betul-betul percampuran ibadah yang di dalamnya ada kalimat tauhid, pengesaan pada Allah. Nah, jangan dicampur dengan sesuatu yang menggugurkan keesaan itu berupa kesyirikan. Dan kesyirikan untuk saat sekarang sedang mahal harganya. Dijajak-jajak ada yang satu grup kesyirikan dibayar 1 triliun lebih Pak. Teman-teman tolong bantu dengar, sampaikan kepada yang lain. Sekarang kesyirikan
Saya tidak akan sebut tempatnya di mana. Ada satu kesirikan sekarang ini harganya 1 triliun lebih, Pak. Dan itu telah dibayar jadi persekot semenjak lama oleh oligarki. Dibayarnya itu oleh oligarki. Semua negara demokrasi memiliki oligarki. Itu pasti. Tetapi yang bagus adalah negara demokrasi. Karena kita belum memiliki negara kekhilafahan ya. Negara yang bagus betapapun melalui demokrasi ini adalah pemimpin yang dapat mengendalikan oligarki. Tapi kebanyakannya gimana? Sebaliknya, oligarki yang menyetir daripada pemerintahan. Nah, oligarki ini jahat. Jahatnya apa? Dalam semua aspek sepak terjang politik, dia yang harus mengatur. Sehingga berpengaruh pada aset negara itu sendiri. Nah sekarang untuk melanggengkan daripada kekayaan oligarki itu, para normal, para dukun yang akan dilibatkan di 2024, coba lihat. Sampai dipersekot ada yang 1 triliun lebih. Satu grup itu Pak Men. Satu grup itu. Yang enggak kita sebutkan secara pasti tempatnya, tetapi ini dari Sabang sampai Merauke terjadi. Karena di Aceh ada perdukunan sampai ke Merauke pun ada perdukunan. Apatah lagi di Jampang. Apatah lagi di daerah kita Banten. Apalagi di Cirebon, di Majalengka. La ilaha illallah. Di Eretan. Ya kan? Di mana-mana. Nah ini sampai seperti itu Pak. Bahaya kesyirikan itu. Makanya jangan sampai orang beriman ini lalai daripada masalah kesyirikan. Kalimat syirik itu kalau kita hanya mendengar dan tidak berupaya untuk menyelamatkan diri kita dari kesyirikan, satu saat kesyirikan itu bakal kita lakukan. Maka Rasul menyuruh kepada kita berlindung diri dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika minasyirki. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kesyirikan, mimma a'lamu wa lima la a'lamu. Dari kesyirikan yang aku tahu dan kesyirikan yang tidak pernah aku tahu. Itu perlindungan Rasul pada kesyirikan. Nah kita harus seperti itu. Karena kesyirikan sudah menjadi sistem kehidupan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan ayat yang sudah jelas tadi dibahas oleh kita. Surat Al-Kahfi digabung dengan surat Al-Anbiya. Kemudian diramu dengan informasi-informasi yang akan kita jadikan bekal demi perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala satu hari. Semoga kita termasuk hamba Allah yang menjadi husna khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aku liqauli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.